Budaya Kanaan adalah budaya pagan. Tidak ada Tuhan di sana, yang ada hanya berhala. Budaya dunia dan budaya sekuler mengalir dengan deras. Di dalam kondisi seperti itu, Yosua meminta saudara membuat pilihan. Pilihan ini dengan kata lain adalah iman saudara. Yang penting adalah siapa yang saudara imani, siapa yang saudara layani. Ini adalah masalah mutlak. Dan tergantung pada apa yang kita layani, hidup kita bisa berubah. Melayani berarti beribadah. Itulah sebabnya melayani disertai dengan kata ini dalam teks hari ini. Ini adalah firman kebajikan dan kebenaran. Ini tentang sikap apa yang harus saudara miliki saat kita melayani. Iman adalah pilihan saudara. Pilihan itu harus pasti dan jelas. Jadi hari ini Yosua membuat pengakuan, aku dan si rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Iman itu adalah pilihan dan pilihan itu menuntut harga. Itulah sebabnya banyak orang ragu. Kita harus memiliki sikap lemah lembut terhadap dunia, tapi kita harus teguh pada iman kita sendiri. Kita memiliki keraguan iman dan sikap kita menjadi tidak jelas, yang pada akhirnya budaya pluralis ini akan menyerbu masuk. Sekarang kita harus mendengarkan seruan Yosua untuk resolusi. Dalam melestarikan identitas umat Allah, tidak ada yang namanya kompromi. Saudara, mari perhatikan. Kita harus membuat pilihan iman yang jelas agar konflik dan penyesalan berkurang. Jika saudara menempuh hidup yang rumit, apa alasannya? Itu karena saudara melewatkan pilihan penting. Hidup dengan Tuhan atau tanpa Tuhan itu penting. Dari saat saudara meyakinkan iman saudara kepada Tuhan, arah hidup saudara berakhir. Tekad Yosua teguh, pengakuan iman harus jelas dan tegas. Ketika Tuhan mengasihi kita, kasih-Nya tidak sia-sia. Tuhan sangat mengasihi kita. Kenapa? Karena Ia mengasihimu sampai mati. Saudara, Tuhan memilihmu artinya apa? Itu berarti menyerahkan semua berhala-Nya. Ketika saudara turun dari tempat berhala untuk menyembah hanya Tuhan, semua distorsi dalam hidup kita akan dipulihkan dan diperbaiki. Yang penting adalah membuat komitmen berdasarkan iman, keputusan untuk tidak melayani apapun selain Tuhan. Jika kita menunda komitmen iman kita kepada Tuhan, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Saudara, yang harus dilakukan di awal tahun ini adalah komitmen iman. Ini tentang mengutamakan Tuhan. Apakah Tuhan adalah prioritas pertama atau kedua? Kita harus memutuskan ini dulu, lalu mulai. Saat kita memulai tahun 2022, adapun aku dan seisi rumahku, kami hanya akan beribadah kepada Tuhan tanpa mengorbankan imanku dengan hal lain. Dalam situasi apapun, kita tidak akan membiarkan fokus iman kita menjadi redup. Berpegang teguh pada Tuhan saja. Percaya pada kenyataan bahwa segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Menjalani kehidupan yang berpusat pada Tuhan di hadapan firman-Nya. Semoga keputusan hatimu menyertaimu. Dalam nama Yesus saya berdoa.